Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Dita. Di video kali ini aku akan membahas tentang perpindahan universitas maupun prodi yang bisa dilakukan oleh calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP. Aku udah buka pedomannya lagi setelah sekian lama. Terakhir kali aku buka. Mungkin Kak Selen udah pernah ngebahas tentang pengalaman beliau pindah dari Johns Hopkins ke Harvard kalau nggak salah ya. Dan aku juga akan bahas highlightednya aja yang menurut aku relevan terutama untuk CPB dan PB dalam negeri. Nah, jadi highlightnya itu adalah untuk melakukan perubahan prodi maupun perguruan tinggi, kalian itu harus belum menandatangani surat pernyataan bahwa kalian itu adalah penerima beasiswa. Jadi SK-nya belum keluar, belum ada LOG, belum ada surat surat pernyataan, SP, SK, LOG itu belum keluar. Syaratnya itu kalau kalian belum mengurus hal itu, kalian masih diperkenankan untuk merubah program studi dan juga perguruan tinggi, asalkan perguruan tingginya masih terdaftar di list perguruan tinggi yang di cover oleh LPDP, terutama yang paling terbaru di tahun tahap seleksi kalian ataupun yang the latest. Jadi misalnya kalau di case aku adalah awardee tahun 2022. Kemudian aku memakai list perguruan tinggi yang mana itu updated pada tahun 2023-nya gitu ya. Jadi contohnya kayak aku dari ITB terus pindah ke Monash University, yang mana notabene itu Monash University di 2022 itu belum masuk list perguruan tinggi dalam negeri di tahun seleksi aku. Jadi pakai yang latest aja menurut aku karena itu dia paling updated. Perubahan prodi dan perguruan tinggi itu cuma boleh dilakukan satu kali aja. Jadi nggak boleh satu kali ditolak terus daftar lagi dengan perubahan yang lain lagi gitu. Nggak boleh. Terus juga itu tadi belum tanda tanganin surat perjanjian beasiswa, belum turun SK-nya, belum ada LOG untuk universitas yang lama, itu boleh mengajukan perpindahan. Dan untuk case aku pada saat itu aku bikin tiket bantuan ke LPDP. Situ aku ngejelasin, aku nanya apa aja sih yang harus aku lampirkan gitu ya. Termasuk juga surat yang kita tujukan untuk direktur LPDP yang menjelaskan kenapa kita ingin pindah prodi maupun perguruan tinggi. Nah, untuk misalnya ketentuan yang tadi itu dapat dikecualikan kalau misalnya teman-teman itu mengalami force majeure ataupun insiden yang menyebabkan teman-teman itu mendapatkan kendala gitu ya dalam studi di perguruan tinggi yang sebelumnya. Seperti calon penerima beasiswa mengalami kendala untuk memperoleh visa akibat faktor kesehatan, keadaan memaksa, atau kebijakan dari penerbit visa sehingga harus mengubah negara tujuan studi yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. Atau calon penerima beasiswa mengalami gangguan kesehatan atau keadaan memaksa yang menyebabkan calon penerima beasiswa harus mengubah perguruan tinggi dan atau program studi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit. Di case aku adalah yang kedua juga, termasuk karena gangguan kesehatan sehingga aku memutuskan untuk pindah perguruan tinggi. Nah, terus saat aku ngajuin perubahan program studi dan juga perguruan tinggi itu lamanya kurang lebih sekitar 2 minggu sampai akhirnya permohonan aku disetujui oleh PDP. Yang aku lampirkan pada saat itu adalah LOE unconditional dari Monash University, kemudian sertifikat bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS equivalent karena Monash menerimanya IELTS gitu ya, dan juga surat yang ditujukan untuk direktur LPDP yang isinya tuh sebetulnya sama dengan form yang nantinya kalian isi di
website e-beasiswa untuk perubahan perguruan tinggi dan program studi gitu. Hal-hal yang lain yang aku lampirkan karena alasan aku pindah perguruan tinggi dan juga prodi itu, salah satu alasan besarnya adalah kesehatan ya, yang mana kalau misalnya aku di ITB di Bandung karena domisiliku di Jakarta, dengan kondisi kesehatan aku gak mungkin kan aku jauh dari keluarga untuk keadaan darurat, yang mana aku sakit jantung dan perlu penanganan yang immediately ya kalau misalnya ada insiden amit-amit. Jadi aku walaupun pindah domisili juga tapi masih reachable, artinya gak terlalu lama lah perjalanannya. So akhirnya aku memilih untuk pindah ke Monash University, dan juga kebetulan di Monash University itu program studinya beda sama yang tadinya aku pilih. Yang tadinya aku pilih adalah informatika, kemudian pindah ke Monash University yang aku ambil filter studinya adalah data science. Dan untuk pindah universitas itu tuh harus dengan LOA unconditional, nggak boleh LOA yang conditional, artinya kayak dapat offer yang tidak bersyarat gitu ya. Lulus masuknya tuh udah tinggal kuliah aja tanpa ada kayak pengayaan bahasa atau tes susulan gitu ya. Jadi dapat LOA unconditional di perguruan tinggi yang barulah setelah itu kalian bisa ngajuin perubahan prodi dan juga PT. Walaupun sebenarnya kalau misalnya cuma pingin pindah prodi aja tuh juga possible loh. Jadi kayak misal dari ITB informatika terus pingin pindah ke ITB perencanaan lingkungan mungkin, itu bisa. Dan di case aku sih pindah dua-duanya gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya ada changes of plans yang mana di program studinya kalian mau pindah tapi di perguruan tingginya enggak, itu juga bisa dilakuin dengan syarat-syarat yang tadi udah aku sebutin. Well, that's that. I hope that you find it useful, terutama untuk kalian yang lagi cari informasi seputar pemindahan prodi maupun perguruan tinggi, terutama untuk kalian calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa dalam negeri. My comment section is always open. Kalian boleh tinggalin komen, aku akan baca. Mungkin lama, tapi aku akan baca dan bales. Dan kalaupun kalian mau reach out aku ke IG aku, ke LinkedIn, feel free. Aku selalu open. I think that's all for this video. I'll see you guys soon. Bye.